Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tolol, kalau saya tak tahu. Jadi, bagaimana sang merah putih ini? Simpan baik-baik, jangan dulu dikibarkan, berbahaya. Saudara takut? Tersentak saya mendengar pertanyaan bernada mengejek itu. Saudara tidak takut? Tidak, sahutnya bersemangat. Jika demikian, kibarkan di sini, di tengah pasar, sekarang juga. Pasar pun milik RI. Di sini, tanyanya kaget. Benar di sini, mari kita mati konyol, mati sia-sia sebagai umpan peluru Belanda. Takutkan saudara? Kataku jengkel. Tanpa berkata-kata lagi, pergilah ia. Esok harinya gemparlah orang melihat sang merah putih berkibar di atas pohon cempaka di Depok. Macam-macam kata orang tentang si pengibar bendera itu, berani, terpuji, tolol, gegabah, dan sebagainya dan sebagainya. Beberapa orang serdadu Belanda dan polisi Nika datang ke bawah pohon cempaka itu, menyuruh orang menurunkan bendera yang berkibar. Dengan megahnya kemudian mengumpulkan penghuni rumah-rumah di sekitar tempat itu. Siapa yang mengibarkan bendera itu? Tanya seorang polisi Nika. Tidak tahu tuan, sahut mereka yang ditanya. Berulang kali mereka didesak, tapi berulang kali pula mereka mengatakan tak tahu menahu. Belanda jengkel dan 3 buah rumah terdekat dibakar ketika itu juga. Banjir air mata di sekitar api unggun siang itu. Esok harinya datang ke tempat saya berdagang seorang polisi Nika dengan gaya dan tindak tanduknya yang gagah. Ternyata orang itu tak lain dari si Raswan yang sangat kukenal, karena dulu pernah setahun lamanya tinggal di Rancah sebagai polisi RI. Sering datang ke rumah kami makan minum dan sebagainya, sering pula meminjam uang yang sampai saat itu belum sempat dibayarnya. Memang ia tipe manusia yang berwatak, mudah meminjam tapi sukar membayar. Apa kabar? Tanyanya sambil duduk bersandar ke tiang los pasar. Baik, sahutku sambil menjabat tangan yang disodorkannya. Kagetkah saudara melihat saya menjadi polisi kerajaan Belanda? Tanyanya kembali dengan nada bangga. Tidak kaget. Mengapa harus kaget? Percakapan yang kaku itu terputus karena saya harus melayani beberapa orang pembeli. Saudara tak kembali ke kota? Tanyanya lagi. Untuk apa? Bekerja kembali di tempat yang dulu? Saya sudah terlanjur senang begini. Saya yakin saudara tak senang berdagang tembakau geleng macam ini. Berapa keuntungannya? Kesenangan itu tak seluruhnya tergantung pada keuntungan. Lebih banyak tergantung pada sikap batin orang yang bersangkutan dan sulit diukur oleh orang lain, kataku kepada dia. Itu pendapat saudara, tapi orang yang bernama si Raswan tak mau hidup sengsara. Mana yang kuasa dan dapat memberi kesenangan, itulah tempatnya mengabdi. Andai kata esok lusa pemerintah Cina yang berkuasa di sini, maka si Raswanlah yang paling dulu menjadi polisi Cina. Itu urusan saudara. Terputus lagi percakapan itu, matanya beredar ke seluruh pelosok pasar seperti ada yang sedang dicarinya. Tahukah saudara bahwa ada yang mengibarkan merah putih kemarin? Saya mendengar kata orang. Tahu? Mendengar kata orang. Siapa yang berbuat demikian? Mana saya tahu. Tahukah saudara ada beberapa buah rumah yang dibakar? Saya mendengar kata orang dan juga apinya tampak dari sini. Apa sebabnya menurut pendapat saudara? Tak tahu, itu urusan Dirman dan Jab Kulman. Mengapa? Mereka yang membakarnya. Saudara banyak tahu? Setiap orang tahu berapa meter jaraknya dari sini. Hanya orang gila yang tak acuh akan peristiwa itu.
membakar rumah lain sekali dengan membakar sampah, kataku. Hatiku panas melihat sikap kuasanya dan mendengar nada kata-katanya. Itulah, jika orang pura-pura tidak tahu, saya yakin saudara tahu siapa yang mengibarkan merah putih itu kemarin. Tapi saudara juga berpura-pura tidak tahu. Pasti saudara tahu akibatnya, bukan? Tampaknya saudara mengancam, padahal saya tak tahu orang yang saudara maksud. Sudahlah, yang penting bagiku, saudara dan anak buah saudara tidak berbuat macam-macam dan tidak mengganggu kami, polisi kerajaan. Saya tak punya anak buah, tak punya apa-apa kecuali tembakau dagangan ini. Ia pergi dengan senyuman sinisnya, tak tersirat sedikit pun dari sikap dan tindak tanduknya bahwa ia merasa masih berhutang uang kepadaku. Itulah pemain watak yang ketiga setelah si Jerman tua dan si Darcy. Akhirnya Belanda tahu siapa yang mengibarkan bendera merah putih itu tempo hari. Banyak mata hitam yang menyambung mata mereka yang biru itu. Saya menyuruh orang itu memberitahu Awan bahwa ia akan diambil. Kembalinya suruhan saya itu membawa pesan bahwa Awan akan menyingkir ke Balai Gede, tapi siap datang setiap saat bila diperlukan. Selanjutnya ia minta dikirim makanan. Saya tercenung mendengar pesanannya demikian. Apakah ia dan teman-temannya telah siap untuk menyantap makanan yang dipesannya? 3 hari kemudian, Alapasan, salah seorang petugas pasar dikabarkan hilang. Belanda sangat murka kehilangan salah seorang mata-matanya. Patroli ditingkatkan dan rumah-rumah yang dicurigai digeledah, termasuk rumahku. Pukul 9 malam mereka mengetuk pintu, kemudian masuk. Ternyata Jap Kulman beserta kedua orang temannya dengan senapan siap tembak. Kebetulan saya dan istri saya sedang bercakap-cakap dengan Jan van Aken dan Ali Norduin yang datang bertamu. Mereka adalah operator radio. Saya mengenal mereka di lapang bola voli. Ketika itu pemain bola voli masih asing dan kami senang menontonnya. Jika ada kesempatan kami diajak pula main. Tampaknya kedua perwira muda itu sangat terpelajar, sikap dan tindak tanduknya sangat sopan, senang bersahabat dengan kami, kata mereka. Karena kami dapat bercakap-cakap dengan bahasa mereka, kami menghidangkan kopi tubruk bagi mereka. Ketika saya membuka pintu tadi, sepintas mataku menangkap bayangan seseorang yang menyelinap di tempat yang agak gelap. Saya tahu siapa orang yang berpotongan tubuh demikian, tapi saya tahu berpura-pura tak melihatnya. Kalian datang atas perintah komandan? Tanya Letnan Van Aken. Ya, sahut Jam Kulman dan dalam sikap sempurna. Memanggil kami? Bukan, menggeledah rumah ini. Kedua orang tamu itu menatap saya dan istri saya berganti-ganti. Apakah itu perlu? Tanyanya kepada si Jap. Perintah komandan, jawabnya pendek. Bagaimana? Tanya Van Aken sambil menatap kembali muka saya. Silahkan, kataku. Saya yakin tak mempunyai sesuatu yang harus disembunyikan. Penggeledahan itu berlangsung cepat, tak sampai 1/4 jam. Mereka tak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Kemudian Jap Kulman dan kedua orang temannya ikut duduk bercakap-cakap bersama kami. Apakah itu dibolehkan dalam tata disiplin mereka? Saya tak tahu, tapi tampaknya mereka senang sekali minum kopi tubruk yang dihidangkan oleh istriku. Sejak itu, Jap Kulman sering datang minum-minum ke rumah kami, tapi lain sekali ia dengan kedua orang operator radio itu. Si Jap agak kampungan, kurang tahu etiket. Jika dihidangkan makanan, tak malu-malu ia melahapnya sampai habis. Tapi kami senang karena ia pandai melucu dan senang sekali pada anak kami yang berumur 6 tahun. Suatu hari, pukul 5 petang, ia datang bersama temannya dengan tank. Anak kami merengek-rengek ingin naik tank itu. Mari ikut, ajak Jap sambil memangkunya dan membawanya naik. Kemana? Tanyaku. Tidak jauh, tidak jauh, jawabnya. Tank bergerak maju ke arah Kawung Larang. Saya khawatir karena banyak anggota gerilya di daerah itu. Baru kira-kira 5 menit terdengar bunyi tembakan gencar sekali. Saya perkirakan di Ciberem.
Mengapa mereka sedekat itu, pikirku. Padahal hari masih siang, istriku telah pucat. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ia dalam tank baja, kataku menenteramkan hatinya. Tak lama kemudian tank itu kembali, si Jap muncul sambil menggendong anak kami. Ada perang di sana, kata anak itu sambil menunjuk ke arah tempat terjadinya tembakan-tembakan tadi. Iya, tapi kalau dengan granat anti-tank, kataku. Apakah mereka punya itu? Mana saya tahu, kataku sambil mengambil anak dari pangkuan Belanda itu. Jika mereka punya, apa jadinya dengan anakku ini? Malam itu juga, malam Rabu, rumah-rumah orang di Ciberem di kiri kanan habis dibakar oleh Belanda dan polisi Nika. Dalam kegiatan itu, tanpa si Kahfi sebagai penunjuk, tak kurang dari 20 rumah musnah dia jadi abu. Belanda mengira rumah-rumah itu menjadi tempat persembunyian para gerilyawan. Esoknya datang orang membeli tembakau padaku. Sukra kedinginan, gumamnya sambil menyulut rokok yang baru dilintingnya. Saya mengangguk, kemudian orang itu pergi. Sukra itu berarti jimat. Jadi malam Jumat mereka akan mengadakan pembakaran balasan. Begitu cepat pikirku. Hari Kamis petang saya ikut main bola voli di alun-alun. Di waktu istirahat, Jan van Arken berkata berseloroh. Alangkah enaknya kalau minum kopi tubruk dengan uli goreng, kata Ari Nuruddin. Mari ke rumah, ajakku. Kebetulan kami punya ubi, bibiku mengirimnya tadi. Saya berdusta, bukan kebetulan dan bukan kiriman bibiku, tapi sengaja saya menyuruh istriku membuatnya. Kami tahu kedua orang operator radio itu sangat menggembarinya dan kami ingin sekali mereka berada di rumah kami malam nanti. Sekarang kami berkeringat, nanti malam pukul 8 kami datang, boleh? Tanya Van Arken. Boleh, kami tunggu nanti. Mereka mengangguk, saya pulang. Malamnya pukul 8 tepat mereka mengetuk pintu, kemudian masuk. Begitu setia mereka memenuhi janji. Setengah jam kemudian istriku siap dengan hidangan kopi tubruk serta uli gorengannya dan ikut duduk menyertai kami. Percakapan makin hangat sehangat kopi tubruk yang terhidang tentang kehidupan di Nederland, tentang pendudukan tentara Nazi, tentang kota Ijmuiden, tempat kelahiran Jan van Arken, dan Dordrecht, tempat kelahiran Ari Nuruddin. Akhirnya tentang kekasih mereka, tenggelam mereka dalam kenangan manis tentang gadis pujaannya masing-masing. Tepat pukul 9 terdengar tembakan dari arah markas Belanda, kemudian disusul dengan tembakan kedua, ketiga, dan gencarlah akhirnya. Jelas ada kontak senjata, benar-benar mereka datang pada malam Syukra ini, pikirku. Dan mereka kedinginan, pesannya kemarin. Sudahkah mereka membuat api unggun? Saya yakin mereka akan membuatnya. Dan mereka kedinginan, pesannya kemarin. Sudahkah mereka membuat api unggun? Atau saya yakin mereka akan membantunya. Begitu mendengar tembakan, kedua operator itu bangkit berdiri dan bermaksud segera pulang. Jangan, kataku, berbahaya. Mereka masih bertempur. Saya khawatir akan keselamatan tuan-tuan. Tapi pesawat kami harus, tugas kami menunggu. Ingatlah keselamatan sendiri. Dengarlah, pertempuran makin seru. Mereka tanpa ragu, tembakan-tembakan makin gencar dan mereka sedikit tak bersenjata. Akhirnya mereka duduk kembali, tapi sangat cemas tampaknya. Mukanya pucat sekali.
Pertempuran itu berlangsung 2 jam lebih. Belanda tak dapat minta bantuan ke Ciamis atau Kawali karena kedua operatornya tertahan gara-gara kopi tubruk dan ubi goreng. Esoknya kami mendengar bahwa rumah-rumah di sekitar pemukiman Belanda dibakar oleh para pemuda. Si Darsih dan Kahfi tak tentu ribanya. Dalam pertempuran itu seorang serdadu Belanda luka hebat, di pihak pemuda seorang meninggal dan 2 orang laki-laki. Jadi skor akhir dari pertandingan persahabatan itu adalah 3-3 alias draw. Hari itu agak sepi, tidak banyak orang berbelanja dan memang bukan hari pasar besar. Pasar harian biasa melayani para pembeli setempat. Tampak seorang pemuda bercelana seragam tentara berkaus oblong warna hijau daun menenteng 2 black sardentis mendekat ke tempat saya berdagang. Itulah si Rana, pembantu dapur di markas Belanda, bekas tobang atau tukang masak di markas PBO zaman Jepang dulu. "Mau kau jual ikan kaleng itu, Rana?" tanya saya. "Biasa, tukar dengan minyak kelapa," jawab si Rana. "Mana botolnya?" "Ini, kaleng ini." "Berikan padaku, Ehon. Tolong aku sebentar," kata saya kepada tukang bajigur yang nongkrong tak jauh dari tempat saya berdagang. "Berapa gelas?" "2 gelas," tanya si Ehon. "Apa 2 gelas? Tolong belikan 4 botol minyak kelapa pada Bi Ami. Ini kalengnya." Si Rana mengeluarkan rokok dari saku celananya dan memberikan sebatang kepadaku. Sambil menyelutnya ia mengatakan sesuatu dengan setengah berbisik. Saya mengangguk. Si Ehon kembali dengan kaleng berisi minyak kelapa dan bergegas. Si Rana kembali ke tempatnya bekerja. "Bajigur segelas, Ehon." "Bajigur doang?" Saya mengangguk. "Rebus pisangnya tidak?" "Tidak," kata saya. Si Ehon menghidangkan segelas bajigur untukku, kemudian duduk bersandar pada tiang los, mengambil sejemput tembakau dan sehelai daun rokok, kemudian melintingnya, menyulutnya dan menghisapnya. "Enak belajar tembakau ini, Pak," katanya. "Tentu, tembakau Perdio selalu enak," sahutku. Si Ehon menghidangkan segelas bajigur untukku, kemudian duduk bersandar pada tiang los, mengambil sejemput tembakau dan sehelai daun rokok, kemudian melintingnya, menyulutnya dan menghisapnya. "Enak belajar tembakau ini, Pak," katanya. "Tentu, tembakau Perdio selalu enak," sahutku berseloroh. "Tak berbau uang, bukan?" Si Ehon tertawa menyeringai. "Tolong jual ikan kaleng ini, Ehon. Engkau tahu harga belinya. Jika ada untungnya, kita bagi 2 nanti." "Baiklah, tapi saya pikir sekali-kali boleh juga kami makan ikan kaleng ini." "Tentu saja, Ehon. Tiap hari engkau cari duit untuk apa?" Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.